Apa kabar sobat muda? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali di channel kami Taruna Sakti Project. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini dalam membangun channel ini untuk dapat terus berkembang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini. Membuka toko bangunan menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Kenapa begitu? Karena tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar manusia dan untuk mendirikannya diperlukan bahan bangunan. Bagaimana jika budget tidak mencukupi untuk membangun rumah dari awal? Tidak sedikit orang yang menyiasatinya dengan membeli rumah bekas kemudian merenovasinya. Lagi-lagi, kebutuhan dasarnya adalah bahan bangunan. Bagi kamu yang tertarik untuk memulai usaha toko bangunan, berikut kami berikan 10 tips untuk memulainya sebagaimana dikutip dari buku Warung. Apa saja sih? Yuk, simak selengkapnya di video ini. 1. Menentukan lokasi usaha. Tips yang pertama adalah kamu harus mendirikan tokonya di lokasi yang strategis. Apa maksudnya strategis? Mudah dijangkau dan tidak jauh dari pusat bisnis. Catatan lainnya adalah pastikan toko kamu memiliki halaman yang luas. Kok begitu? Selain berfungsi sebagai tempat parkir, yang umumnya kendaraan-kendaraan besar pengangkut bahan material, halaman luas juga digunakan untuk menaruh pasir, batu, triplek, dan bahan bangunan lainnya. Bagaimana jika saya tidak memiliki modal besar untuk membeli lahan dan membangun toko di pusat kota? Tidak perlu khawatir, kembali ke tips pertama, yang penting kamu mendapati lokasi yang strategis. Perbedaannya adalah kamu tidak perlu membeli tanah atau bangunan, cukup dengan menyewa ruko yang biayanya pasti lebih murah. 2. Fasilitas lengkap. Apa yang dimaksud dengan fasilitas lengkap? Selain halaman untuk tempat parkir tentunya, tidak salah jika kamu menyediakan fasilitas penunjang lainnya, seperti toilet, musola, dan tempat istirahat. Pasalnya, orang-orang yang berbelanja bahan bangunan umumnya memerlukan waktu lama, apakah untuk melihat atau membandingkan bahan material atau untuk mengangkut bahan menuju kendaraan. Lebih baik lagi jika kamu menyediakan makanan dan minuman bagi pelanggan. 3. Harga murah. Tips ketiga yang tidak kalah penting adalah harga bersaing. Karena harga bahan-bahan bangunan relatif mahal, pelanggan pasti akan mencari toko bangunan yang murah. Jika sudah cocok dengan harga, mereka pasti akan menjadi pelanggan setia. Oleh sebab itu, usahakan untuk mencari pemasok yang memberikan harga lebih rendah. Tujuannya supaya kamu dapat menjual material dengan harga yang lebih rendah pula kepada para pelanggan, jika dibanding toko-toko lainnya. 4. Pemasok toko bangunan yang terpercaya. Pemasok bahan yang baik dan terpercaya adalah faktor sukses yang tidak kalah penting. Jangan sampai kamu memiliki mitra pemasok yang tidak menepati kesepakatan. Pemasok juga harus memiliki reputasi yang baik. Bagaimana kita memperolehnya? Kamu bisa saja bertanya dengan sejumlah orang yang telah memulai bisnis toko bangunan sejak lama. Apakah ada cara lainnya? Tentu ada. Kamu bisa mencari di internet kemudian memeriksa kelengkapan surat-suratnya hingga riwayat penjualan. Kamu juga bisa memperoleh testimoni dari pelanggan-pelanggannya. 55. Menyediakan barang-barang yang lengkap. Salah satu faktor yang menjelaskan kenapa pelanggan selalu bolak-balik ke toko langganan adalah toko tersebut menyediakan seluruh kebutuhan, satu untuk semua. Kamu harus menyediakan berbagai macam bahan dasar untuk mendirikan sebuah bangunan, seperti semen, pasari, cat, keramik, batu, kaca, triplek, kayu, kawat, besi, dan masih banyak lagi. Selain lengkap, kamu juga harus menyediakan berbagai macam referensi. Misalnya, kamu menyediakan cat merah dari berbagai macam produk, sehingga menjadi pertimbangan bagi pelanggan untuk membeli barang dari toko kamu. 6. Promosi toko. Jika saya sudah memiliki toko, punya mitra pemasok yang baik, dan harga toko saya lebih murah dibandingkan pasaran, apa yang harus saya lakukan? Langkah berikutnya adalah mempromosikan toko. Semakin gencar promosi yang Anda lakukan, semakin banyak pula pelanggan yang akan datang. Ada berbagai macam cara promosi, mulai dari spanduk, membagikan brosur di jalanan, memasang reklame di jalan, atau memasang iklan di media sosial. Agar lebih menarik lagi, kamu juga bisa melengkapinya dengan pemberian promo. Lebih dari itu, buatlah acara seperti grand opening supaya masyarakat menyadari bahwa ada toko bangunan baru di sekitar lingkungannya. 7. Pembukaan atau pencatatan yang baik. Pembukuan berguna untuk mendokumentasikan seluruh dana yang keluar dan masuk dari toko. Tujuan utama dari pembukuan adalah memantau stabilitas keuangan pada unit usaha. Sebab,
Tidak semua orang membeli bahan bangunan dalam jumlah besar. Kadangkala, pelanggan hanya membeli paku dalam jumlah kecil atau hanya kaleng cat yang senilai Rp30.000. 8. Kejujuran kualitas barang. Kejujuran selalu menjadi nilai lebih dalam berbagai hal, termasuk penjualan. Barang-barang di toko bangunan biasanya memiliki kualitas yang berbeda-beda. Penjual dan pegawai harus mengetahui betul barang yang mereka jual. Artinya, mereka harus paham kenapa barang yang ini lebih murah dan barang yang itu lebih mahal. Apa nilai lebihnya dan kenapa saya harus membeli barang itu. Setelah diberi pemarapan, biarkan nanti pelanggan yang memilih barang apa yang hendak dibeli. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar bisa terus berkembang. Akhir kata dari kami, sampai jumpa.